Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pulohima dengan NIM 2210-12002. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran pada materi kelima, yaitu tentang asesmen pada kurikulum merdeka. Jadi, dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, serta pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, itu sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengidentifikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, yaitu dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Jenis asesmen dalam kurikulum merdeka secara umum terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, dan hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnosis non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial serta emosi peserta didik, serta mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, dan mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, gaya, karakter, serta minat peserta didik. Tahapan dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik juga bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan kelas remedial atau kelas tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selanjutnya, jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka baik untuk asesmen formatif maupun sumatif terbagi kepada 2 bentuk, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis yaitu seperti jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Baik, mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.